Kita belum tahu. Persoalannya masih 2 tahun lagi. Mana tahu nanti ada yang melamar kan? Kalau memang itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bicara Lauhul Mahfuz tadi, gimana kalau ternyata misalnya seorang Rusdi Nur melamar seorang Mbak Al-Kampa yang mendampingi dia? Oh, tidak mungkin. Oh, kenapa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bung Al-Kampa, apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Pak Iya. Sanggam. Ya, malam ini saya tampaknya dijamu oleh Bung Arul di depan Alta Hotel, ya, sekedar menghabiskan waktu nih menjelang kita berangkat ya masing-masing. Bung Arul, ini kan ada fenomena atau gejala-gejala yang kita lihat bahwasanya Pilkada Kampar itu masih cukup lama. Ya. 2002 atau 2004 ini kalau nggak Ya. salah. Namun geliat-geliat ke arah sana itu sudah mulai kelihatan memanas, itu menghangat lah ya. Nah, gimana Bung Arul melihat fenomena itu? Sebetulnya sekarang ini Pak Saiful Sanggam, kalau kita berbicara pilkada hari ini, tentu belum tepat masanya. Sekarang ini hanya masa sosialisasi, ya, perkenalan diri kepada masyarakat, siapa yang ingin berkompetisi nanti pada tahun 2002 atau 2024. Di sini kan banyak sudah kita lihat dari generasi muda Kabupaten Kampar, baik pun yang ada di berdomisili di Kabupaten Kampar, ada juga yang dari luar Kabupaten Kampar. Iya. Tentunya kalau kita melihat percaturan politik Kampar pada hari ini, tentu sekarang ini setakat sosialisasi dan memperkenalkan diri. Kalau persoalan siapa nanti yang akan maju, tentu waktu yang akan berbicara nanti. Iya. Tergantung usulan-usulan dari partai politik dan diterima oleh masyarakat. Tentu partai politik menentukan siapa calon itu berdasarkan survei, baik survei internal maupun survei dari nasional. Kan. Dan sosialisasi itu sah-sah saja ya? Ya. Sah-sah saja ya? Sah-sah saja. Oke. Nah, nanti ketika bakal calon ini ternyata oleh partai politik itu tidak masuk atau tidak bisa mendapatkan kursi untuk maju, ya, sampan untuk maju lah artinya. Nah, mungkin banyak yang bakal patah hati gitu ya? Ya, itu biasa saja konsekuensi dalam berdemokrasi. Namanya pemilihan diusung oleh partai politik, bisa saja tidak deal politik, bisa saja berubah kan begitu. Politik ini kan dinamis Pak. Pada hari ini komit, bisa saja kita komit mendukung si anu, silaturahmi dengan partai A, partai B. Akan tetapi nanti pada hari H tarik kepentingan antara partai ini kan pusat penentuannya Pak. Jadi tentu sulit kita prediksi pada hari ini. Hari ini sulit diprediksi. Tapi yang jelas dari pernyataan Bung Al-Kampa itu seolah mengatakan bahwasanya hari ini orang yang sudah boleh dikatakan pasti untuk maju itu pertama yang punya sampan partai adalah Bung Ardo, Repol, kemudian beberapa nama lagi yang lain. Nah, seperti itu ya kira-kira. Iya. Oh, Bung Ardo bagus. Beliau adalah runner up pada 2017 kemarin. Tentu orang-orang seperti Bung Ardo ini pantaslah untuk memimpin Kampar ke depannya. Apalagi sekarang Bung Ardo sudah cukup matang baik di dalam memimpin keluarga, apalagi bisa kita diaplikasikan untuk memimpin daerah ini nantinya kan. Bung Ardo. Loh, ini tadi Bung Ardo kayaknya respect dengan sosok Bung Ardo. Yang setahu saya Bung Ardo ini ngikutnya Bang Hero, ini gimana nih? Oh, itu bisa saja. Namanya kita berteman, berkeluarga. Apalagi Bang Hero itu kita bangga juga. Beliau itu adalah salah satu putra daerah Kampar terbaik yang berdomisili dan berdinas di Kota Batam. Kita sangat support terhadap beliau yang memperhatikan daerahnya. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa Pilkada Kampar yang datang ini akan hangat bahkan cenderung panas gitu ya. Melihat dari fakta-fakta pengalaman sejarah kita. Nah,
Dasar Anda untuk yang kedepannya masih panas atau gimana nih? Panas, tentu panas dong. Sebab Ya. bagaimanapun kalau nggak panas nggak kamper namanya. Sebab Iya. pilkada kamper ini boleh dikatakan memang ini tidak tersurat, akan tetapi secara fakta mengatakan Ya. pengalaman pilkada kamper dari pengalaman terdahulu, Ya. kamper itu adalah barometer politiknya Riau. Begitu. Jadi otomatis pasti panas. Ya. Ini ada nama-nama mencuat belakangan ini Bang Arkampe, ada Bang Hero, ada Rusdinur, kemudian ada lagi nama-nama lain yang bakal menyusul. Nah, gimana menurut Anda peluang mereka ini gitu? Oh, tentu sekarang ini kan tahap sosialisasi. Penilaian itu nanti adalah masyarakat. Siapa yang bisa mempengaruhi masyarakat, siapa yang ada di hati masyarakat, insya Allah mereka lah yang akan unggul nantinya, yang dapat kursi kan berdasarkan survei nanti. Iya, mungkin punya closing statement untuk setakat ini barangkali terkait hiruk pikuk politik kan biasanya ini panas nih, cenderung kita terpecah belah, debat-debat yang panas itu, silaturahmi cenderung terputus. Gimana nih? Closing statement lah. Maksudnya gimana Pak? Harapannya lah ada Harapannya ke depannya tentu barangkali kepada para kontestan, para pemuda-pemuda Kampar, generasi-generasi Kabupaten Kampar, baik yang ada yang berdomisili di Kabupaten Kampar maupun yang di luar, silakan balik kampung, ingin membangun kampungnya sendiri, mau sama-sama bolo nagoingo. Sebab siapa lagi kalau bukan kita? cara membolonya. Cara membolonya harus kita ambil kekuasaan itu. Sebab dengan kekuasaan itulah kita bisa merubah. Ya. Kalau tanpa kekuasaan tidak ada apa-apa ya Pak. Memang kekuasaan itu diambil dari politik. Sebab keputusan politik itulah keputusan yang sangat bisa merubah suatu negeri. Oke. Bung Arul sendiri nggak tertarik untuk maju pilkada? Belum tentu. Sebab kita masih tahap konsolidasi. Tadi katanya Belum tahu. kalau Kita belum tahu. Persoalannya masih 2 tahun lagi. Mana tahu nanti ada yang melamar kan. Kalau memang itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bicara Lauhul Mahfuz tadi, gimana kalau ternyata misalnya seorang Rusdinur melamar seorang Mbak Alkampe yang mendampingi dia? Oh, tidak mungkin. Oh, kenapa? Tidak mungkin. Sebab, Kenapa begitu? Yang pertama sekali, ya kami sama-sama baru. Seperti Bung Rusdinur itu tentu kan dari baru praktisi hukum, baru cerdas, pintar ya kan. Baru masuk dunia politik. Saya pun ya begitu juga masuk baru muncul kan begitu. Jadi tidak mungkinlah rasanya untuk bergandeng dengan beliau kan. Kira-kira siapa tokoh yang bisa masuk untuk menerima lamaran diterima oleh seorang Alkampe? Apakah Catur? Apakah Ardo? Apakah Hero? Atau Belum saya bisa tentukan sekarang Pak. ya? Sebab kita berani pemimpin Kampar ke depan ini harus tegas, berani mengambil suatu keputusan. Kisi-kisinya? Ya, Kisi-kisinya siapa kira-kira? bisa saja katakanlah Bung Hero, bisa juga. Oh, Hero ya. Nah, Bung Hero bisa. Beliau mempunyai kemampuan untuk itu. Kalau saya lihat, sebab kenapa? Beliau masih muda. Beliau masih muda, gagah, pintar, cerdas, dipakai oleh negeri orang. Kenapa tadi? Di negeri kita tuh lebih terpakai lagi ya? Ya, jadi beliau itu tegas. Contohnya berani, masih umur 43 tahun, berani meninggalkan masa dinasnya 17 tahun lagi. Artinya apa? Beliau berani mengambil suatu risiko. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bisa membangun daerah itu. Orang-orang berani mengambil risiko. Siap. Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Bang Arul. Wawancara singkat kita lebih kurang 9 menit ini. Mudah-mudahan Bang Hero bisa nonton video sampai selesai. Mudah-mudahan amin. Iya, ampun.